Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muda, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga di bulan ini kita semuanya mendapatkan barakah dan lipat gandanya pahala yang telah disediakan oleh Allah kepada kita semuanya. Hari yang dirahmati oleh Allah, kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya keimanan yang telah ada dalam diri kita itu ada wujudnya, yaitu adalah wujudnya adalah ketakwaan. Ya, amanu wa taqwa. Jadi iman, kemudian hasilnya adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ada ulama yang menjelaskan takwa. Takwa itu artinya adalah, maknanya adalah meningkatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pastinya ketika semakin meningkat ketakwaan kita, sebagaimana fungsi diturunkan syariat puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semakin kita takut kepada Allah, tentunya semakin kita ini mudah untuk melaksanakan perintah Allah dan mudah untuk menjauhi larangannya, alias seluruh kehidupan kita ini harus kita standarkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ali telah membeberkan satu ungkapan Ali radhiyallahu anhu atau karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, yaitu ada satu ungkapan pertanyaan Ali, dari mana kamu berasal? Kata Ali, min aina ji'tum, dari mana kamu berasal? Terus untuk apa kalian hidup dalam dunia ini, dan bagaimana kamu setelah mati? Itu adalah ungkapan Ali yang jelas dinyatakan oleh Ali. Maka ketika itu pertanyaannya, maka jawabannya tentunya pasti akan kita lihat fakta itu sendiri. Maka ketika ditanya itu, maka jawabannya dari mana kita semua berasal, tentunya kita semua diciptakan oleh Allah. Untuk apa kalian itu hidup di dunia ini? Ternyata di dalam Islam dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ketaatan, keibadan kepada Allah. Maka otomatis hidup kita ini ternyata untuk beribadah. Artinya apa? Untuk menyandarkan seluruh kehidupannya kita ini dengan syariatnya Allah. Ketika Allah perintah, kita laksanakan. Ketika Allah larang, kita tinggalkan. Yaitu hakikat daripada kehidupan kita. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kenapa seluruh kehidupan kita itu harus berstandarkan itu syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena wa ilaina turja'un, dan kepadakulah kalian semua akan dikembalikan. Kita kembali kepada Allah. Untuk apa kita kembali kepada Allah? Bima kuntum ta'malun, kata Allah, kita semua akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ketika di masa kita hidup itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman seseorang di antara kalian, tidak dikatakan iman atau tidak sempurna keimanannya, ya, hatta yakunu hawahu, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Ya, memang kita ini hidup itu ya aktivitasnya mengikuti hawa nafsu. Tapi hawa nafsu seperti apa? Hawa nafsu itu adalah satu keinginan, ya. Tapi keinginan yang kita lakukan mengikuti hawa nafsu itu tidak ada lain kecuali hanya berstandarkan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa Nabi? Yaitu Al-Quran, syariat Islam ini. Jadi kita tidak akan makan kecuali makanan yang halal, yang thayyib. Kita tidak akan minum, kita tidak akan beraktivitas kecuali dengan apa-apa yang telah
digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang baru dikatakan mukmin haqqan, begitu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi bersabda demikian, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya itu disandarkan dengan apa yang telah dibawa Rasulullah. Ternyata hadis itu ada hubungannya dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala rabbuka wala yu'minu hatta yuhakimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fil anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala rabbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, fala rabbuka, demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minu, mereka tidak dikatakan iman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga kamu Muhammad dijadikan mereka sebagai hakim untuk memutuskan segala sesuatu yang kalian perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan. Setelah Nabi dijadikan satu hakim, artinya seluruh aktivitas kita ada persengketaan, perselisihan di tengah-tengah kita, hakimnya adalah Rasulullah. Ketika Rasul sudah memutuskan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, sehingga ketika keputusan Nabi karena kau jadikan hakim, maka tidak ada rasa di dalam hatimu untuk mencari hakim yang lain, tidak ada cari jalan yang lain. Harajan mimma qadaita, tidak ada jalan lain yang kalian tempuh kecuali apa yang sudah dikeputuskan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Nabi sebagai hakim. Wa sallimu taslima, dan menyerahkan diri memasrahkan dirinya ya sepenuhnya. Artinya bagaimana? Menenggelamkan diri kita ini dengan apa? Dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Nabi SAW sebagai hakim pemutus segala perselisihan di antara kehidupan kita semuanya. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaru min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin, tidak pantaslah sebagai orang yang mengaku iman dari golongan laki-laki, wala mu'minatin, tidak pantas juga sebagai mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasulahu, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, amron dari perkara, yakuna lahumul khiyar, mereka mencari jalan yang lain. Allah sudah kasih jalan loh, jalannya syariat Islam. Kenapa kita itu nabinya diganti loh dengan nabi siapa itu, Aristoteles atau nabi-nabi yang tidak pernah mandi junub. Itu kita ikuti apanya, syariatnya kita ikuti, jalannya, ekonominya liberal kita ikuti, gitu loh. Masya Allah. Jadi itu bagaimana itu? Padahal Allah jelas menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasulahu amron ayyakuna lahum khiyaratun min amrihim. Tidak pantaslah tidak pantas bagi orang yang mukmin, mukminah, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara untuk urusan hidup kita ini, maka bagi mereka adalah jalan lain, mencari jalan yang lain min amrim, dari perkaranya. Kita faktanya ngaku iman kita ini, ngaku Islam kita ini, tapi faktanya kita masih mencari jalan lain daripada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Padahal hakikat keselamatan kita itu apa itu loh? Hakikat keselamatan kita itu adalah ya Al-Quran, Allah dan Rasulnya. Syariat Islam itu adalah hakikat keselamatan kita dunia dan akhirat. Sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirat. Hakikatnya sa'id, hakikatnya keberuntungan itu adalah ketika Allah ridha kepada kita. Kenapa Allah ridha kepada kita? Karena kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus terikat dengan hukum syariat tanpa adanya satu apa? Terikat dengan hukum syariat
tanpa syarat. Nah, itu. Kenapa kok tanpa syarat? Nah, kenapa? Kita itu bisa duduk begini, bisa kita bincang-bincang begini karena jantung kita masih berdetak gitu. Ketika nggak berdetak berarti beku darah kita. Jadi apa? Mayat kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, kita ini hidupnya bergantung dengan Allah loh. Kok diatur Allah kok nggak mau? Hidupnya tuh di buminya Allah gitu loh, di bawah langitnya Allah gitu loh, ya, disinari oleh cahaya mataharinya Allah gitu loh, dikasih oksigen yang dititipkan di dalam tanaman-tanaman yang diciptakan oleh Allah. Kok ketika Allah itu memutuskan perkara kehidupan kalian kok masih mencari yang lain gitu loh? Bagaimana itu? Masih cari syarat yang lain. Maka marilah kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita berlatih untuk kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi apa namanya nanti wa yusallimu taslima, memasrahkan diri kita itu bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cari jalan yang lain. Ketika kita semuanya ingin jadi muttaqin, ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, dan pada ending akhirnya kita menjadi orang yang syaitun fid dunya wa syaitun fil akhirah, ridho Allah akan benar-benar menaungi kita di dalam kehidupan kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi Allah itu mengampuni, Allah meridhai, maka negerinya, lingkungannya, rumah tangganya, masyarakatnya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit dan bumi yang disediakan oleh Allah. Untuk itu Bapak Misa, marilah kita sama-sama berlatih diri. Kita tidak ada jalan lain kecuali ketika ingin selamat dunia dan akhirat, terapkan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan Anda secara sempurna, dan tentunya pasti di bawah naungan Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah, sehingga tidak bisa, artinya apa? Tidak akan mungkin syariat itu bisa diterapkan dengan sempurna tanpa adanya sebuah daulah yang yang menaunginya. Untuk itu ya, semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan dan bimbingan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala khilaf, mohon maaf. Akhiru qauli hadza wal afwa minkum. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.